kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria, nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, Puji Dia, mari kita puji agungkan nama Tuhan. Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Aku bersukacita di dalam rumah-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan, rasakan sukacita yang daripada Tuhan dan alami kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Bersama-sama serukan lagu ini. Kemuliaan nyata. Haleluya. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Katakan sukacita. Sukacita. Shalom, Shalom. selamat pagi, puji nama Tuhan. Kita pagi hari ini bisa berkumpul kembali di tempat ini, datang ke hadirat Allah yang membawa segenap hati. Mengucapkan selamat datang kepada hamba-Nya yang di tengah kesibukan, di waktu mungkin waktu istirahat beliau menyempatkan diri untuk bisa melayani di tempat ini. Sungguh merasa terberkati dengan kehadiran Bapak. Terima kasih, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sambut hadirat Tuhan, kita lambaikan satu pujian. Yesus kau sungguh
kami Bapa. Ini kami setiap kami yang hadir di tempat ini Bapa, membawa sepenuhnya hati kami untuk hormat kemuliaan Tuhan Yesus. Jamah hati kami pribadi lepas ibadah. Amin. Datang hadirat-Mu Tuhan di dalam hati kami. Penuhi hati kami dan penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu Bapa. Biar kiranya pada pagi hari ini Tuhan, ibadah ini Tuhan, Kau sendiri yang mengambil alih, Kau sendiri yang memimpin buat ibadah ini dari awal pertengahan ke akhirnya. Tuhan, kami yang hadir, kami percaya Tuhan ada dengan kami Bapa. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini belum bisa hadir ke tempat ini. Mungkin mereka mengalami kelemahan tubuh. Yesus, kami percaya menjamah hati mereka, supaya akan menyembuhkan mereka Tuhan. Sebab bagi mereka yang saat ini menuju Tuhan, kami mohon padamu bahwa mereka kembali Tuhan, raih mereka kembali Tuhan. Jangan biarkan mereka menjauh kepadamu Bapa. Biar mereka kembali ingat Tuhan bahwa hanya Engkau-lah jalan kebenaran dan hidup Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Kami mau memulai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Hanya nama-Mu yang bila nama-Mu ditinggikan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami silakan duduk kembali. Sekali lagi shalom. Jika Bapak ada sukacita hari ini. Amin. Terima kasih untuk saksofonnya Bapak. Sungguh luar biasa ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kita akan bersukacita dalam nama Tuhan. Kita akan menari untuk Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, Allah sumber kuat.
bernyanyi kita akan menari untuk Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Persilakan untuk duduk kembali. Apa yang tidak bisa Tuhan kita lakukan untuk kita. Jangan khawatir tentang apapun juga. Sebab kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang dahsyat. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Dalam manis kau berkata,
Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Engkau telah memberi kesempatan kepada kami pada saat ini untuk datang kepada Tuhan. Ini semua karena kemurahan Tuhan, anugerah yang sungguh luar biasa yang Kau berikan Tuhan. Pada saat ini kami sudah menaikkan puji-pujian kami. Biarlah puji-pujian kami pada saat ini berkenan dengan diri-Mu ya Tuhan. Dan pada saat ini kami serahkan juga anak-Mu yang telah datang kepada Tuhan, yang pada saat ini menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, yang pada saat ini datang untuk mengutamakan Engkau Tuhan. Apa menjadi kerinduan dalam kehidupan yang Kau akan campur tangan, bahkan berkat dalam kehidupan mereka, di dalam rumah tangga mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya untuk kami membuka hati kami, menyiapkan hati kami untuk diisi dengan firman-Mu. Pada saat ini sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu di sana, sebentar lagi akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Kau urapi dengan kuasa, Kau urapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Apa yang disampaikan pada saat ini menjadi berkat setiap kami yang menerima kebenaran firman-Mu. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu yang sanggup untuk mengubah semua sikap hati kami ya Tuhan. Firman menjadi pelita dalam kehidupan kami. Firman menjadi terang di dalam jalan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu pada saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Kami persilakan. Haleluya, shalom semuanya. Shalom. Bersyukur bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Amin. Di dalam Astrodati. Amin. Sebenarnya saya bukan pertama kali di sini, yang kedua kali, tapi ini cuma mantan saja. Bapak Ibu ingat Pak Yogi ya, teman sekerja kita dari Kota Malang. Jadi saya nanti saat ini tugas di tempat lain. Satu hospital dari Kota Malang ya. Monggo ya. Sering ke Malang atau ke Malang mampir ya. Memang harus kenalan dulu. Amin. Saya ini setiap kita satu saat nanti sudah ketemu itu hospital ya. Pak Pendeta Perluah luar biasa. Kita ini suatu saat reunian ya. Aman. Ya kan? Kita punya teman SD, SMP, SMA. Sudah lama nggak ketemu, akhirnya ada reuni juga. Kita senang. Kita lihat itu masih hidup kan? Masih hidup. Mana yang sudah meninggal? Kita banyak yang sudah meninggal. Apalagi COVID, wah sudah banyak meninggal. Jadi mesti kita tanya mana ini sudah berapa? Suatu saat nanti kita akan seperti itu di surga. Dulu biasa aja soal masuk saudara kayak gitu. Dulu setia, paling luar biasa gimana sekarang? Bisa seperti itu, betul ya? Hamba Tuhan yang bisa berbuat di nama Tuhan Yesus, yang bisa mengusir setan di nama Yesus, yang bisa membuat mujizat bisa masuk surga. Bukan saya ngomong, Tuhan Yesus. Makanya pertahankan iman kita sampai akhir. Jadi kalau kita diberi karunia Tuhan, tetap setia pegang itu dan lakukan itu untuk perbuatan baik dengan Tuhan. Jadi kita bisa melayani Tuhan, aktivis, bahkan bisa berbuat, bisa berkata-kata bahasa roh, bisa mengusir setan, ya, bisa membuat mujizat demi nama Tuhan Yesus. Tapi hidup kita nggak benar, nol di mana Tuhan. Tuhan katakan banyak yang dipanggil, sedikit yang kita tahu semua. Makanya betul kita harus tutup jalan yang sempit. Hari ini selalu saya katakan kepada para jemaat Tuhan supaya apa? Mengejar perkenanan Tuhan, bukan sekedar mengejar berkat Tuhan. Karena dulu kita belajar, berdoa supaya diberkati Tuhan, setia supaya diberkati Tuhan, betul. Tetapi di dalam perkembangan rohani harus bertumbuh. Oh, jadi kejar berkat. Dan kalau kita punya anak-anak bolak-balik, minta, Bu, nyumbul. Setiap itu, setiap ketemu minta. Karakter anak seperti itu, jadilah karakter yang dewasa kamu. Hidup menyenangkan hatinya. Mari kita lihat ya dalam Matius 8. Bisa Bapak Ibu baca Matius 8:19. Yang bawa Alkitab ya, kalau enggak ya saat ini ada surat kalau kan tidak ada, oke lah masalah
8 dan 19. Saya akan bacakan Bapak Ibu ya, pelan. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepada Tuhan Yesus, Guru, atau dalam bahasa aslinya Rabbi itu guru. Kalau dalam bahasa Arab Ustaz. Nah seperti itu sudah. Aku akan ikut engkau Yesus kemana saja engkau pergi. Nah, apanya ini sesuatu yang biasa, tapi kita renungkan baik-baik. Yang berkata ini ahli Taurat yang menguasai Taurat Tuhan, Taurat Musa. Dan dia berkata kepada Yesus, aku akan ikut kemana saja engkau pergi. Ini sesuatu yang luar biasa. Bayangkan sekarang menjadi kalau ada pemuka agama lain, bukan ngaji, tidak diajarkan atau mereka, kemudian dia berkata, aku ini jadi orang Kristen, lu bebas, bukan banyak gereja kesaksian. Karena ada banyak contohnya. Sebaliknya, kalau ada pendeta ngomong, aku akan beralih imanku kepada yang lain, itu juga hebat dari mereka. Bukan ke acara mereka, kesaksiannya mereka. Artinya seperti ini. Kalau orang yang berseberangan kemudian jadi pengikut Tuhan Yesus, itu sesuatu yang keren. Kenapa saya katakan berseberangan? Di hadapan para ahli Taurat, Yesus itu kena penistaan agama. Karena ada hari Sabat, kemudian menyamakan dirinya dengan Bapa. Makanya Yesus mati. Nanti kita dari Pasca. Yesus mati disalibkan menurut mereka karena Yesus sudah melanggar Taurat Tuhan. Satu-satunya tuduhan yang buat Yesus disalibkan secara manusia adalah dia menista agama Yahudi. Kalau sekarang dikenakan pasal di sana, bukan kan perbuatan baik, bukan kan Yesus menjatuhkan. Makanya ketika Allah berkata, aku akan ikut dan kau kemana saja kau pergi, sesuatu yang luar biasa. Kenapa sih kok nggak baik? Jadi ngorok-ngorok melok. Bayangkan kalau kita punya musuh atau dia ngomong, Pak, aku melok sampai yang itu. Dia bolak-balik sering memusuhi kita, membenci kita atau ikut kita. Kan gitu. Kalau kita baca ayat sebelumnya, kemungkinan besar ahli Taurat melihat Yesus sebelumnya menyembuhkan orang mati terus. Yesus membangkitkan orang mati. Yesus membuat mujizat setan. Ya tertarik. Sebelumnya berseberangan tapi tidak. Yesus seperti Yesus agung. Ketika dia takut dan mengatakan, wes aku ingin ikut Yesus kemana saja Yesus pergi. Ini keputusannya. Dan saya percaya ini menjadi keputusan kita. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, jalan serta Yesus setiap jalan sertanya. Saya mau ikuti Yesus sampai selama-lamanya. Ini jadi komitmen kita, Bapak Ibu. Amin. Belum kita tinggal di daerah seperti ini, jauh dari perkotaan, dengan jemaat sederhana. Saya tiap minggu keliling dari satu gereja ke gereja lain. Gereja yang cukup besar, saya juga bersama yang 500-an orang, kalau ini baru pernah KKR di Nadu juga. Hanya minggu pertama saya bekerja di Malang. Gereja cukup besar, 4 kali ibadah 1 hari. Minggu jam 5:30, setengah 7, kemudian jam 9, jam 5:30 sore, jam 7. Sekali ibadah 500 orang. Kadang orang berkata, terus kita ini lapor waduh kita tanah sih biaya di asli, buat ibadah ini baik. Gereja ini enak asli ya, di tempat lain panas, jemaat ini kok mau bela gitu kan? Dan memang panggilan berbeda. Tak percaya ini baru juga panggilan. Kenapa menggalakan tempat namanya boleh? Hanya panggilan Tuhan berbeda. Saya menaati apa yang Tuhan katakan. Amin. Yang saya pegang apa? Yesus bisa khotbah di hadapan ribuan orang di Margo. Orang kan mengalami lipat ganda
sudah bisa khotbah daripada satu orang. Perempuan Samaria siang hari, panas mana Yesus khotbah. Nah, itu. Jadi satu jiwa berharga, apalagi lebih dari satu orang. Karena di Nganjuk itu hanya 8 orang. Berita waktu itu mana teman saya kok tanya gitu, masa kok bilangnya hanya 8 orang loh, satu jiwa berharga. Sekarang saya tanya, kita itu baru sekarang, kenapa sampai seperti ini? Saya lahir ke Tuhan Yesus karena orang tua saya Kristen. Oh, saya pernah disebutkan Tuhan, sehingga saya ikut Tuhan Yesus. Saya pernah ngalamin mujizat Tuhan. Dulu saya agama lain. Ternyata Tuhan Yesus seperti saya itu. Betul, itu dasar. Tetapi saya ini kan setiap kita punya dasar yang kuat. Saya tidak tergoyahkan. Ikut Tuhan Yesus bukan karena kata orang, bukan karena apa yang kita alami dulu hari seperti, tapi harus beranjak naik kelas baru. Nah, kalau Bapak Ibu tanya ke saya sendiri, padahal Bapak belum suka kok ikut Tuhan Yesus sendiri, maka akan berbagai tempat. Saya jawab, saya ikut Tuhan Yesus kenapa? Karena hanya pribadi Tuhan Yesus yang memberikan bagi saya. Kenapa? Kita nanti ingin masuk mana? Kacau kan? Kalau kita sudah dibokingkan tempat di surga, senang air juga. Hatiku ada terkenal, hatiku rasa senang, seperti memulai gandol bersih. Nah, kalau pergi satu tempat, kalau belum booking tempatnya, ibu, iya itu ada kamar kos tahu nggak? Lah kita ini sudah dibokingkan Tuhan tempat di surga. Amin. Sudah disediakan Tuhan tempat di surga. Kalau kita lepaskan iman kita tinggalkan Tuhan Yesus, bookingannya hilang. Bahkan berkata, aku pergi ke surga rumah Bapa untuk menjadikan tempat bagimu. Dan percaya kenapa? Karena Tuhan Yesus berada di surga. Dia memang mati, tapi dia pernah bangkit dan naik ke surga. Dia serang dari surga. Percaya. Kalau sekarang ada 2 orang, saya dan seseorang. Orang ini dari Jakarta, nggak pernah ke Malang. Saya orang asli, saya ngerti kota apa, jalan-jalan di Malang. Kita sama-sama ngomong. Kalau pernah Malang, ayo ikut saya ke Malang. Berapa saya nanti? Ya itu saya. Kalau ikut orang Jakarta, masuk ya. Kok nggak ngerti? Apalagi nggak ada Google. Dan Tuhan Yesus berada di surga, dia orang pribadi surga, dia berada di surga. Dia percaya. Saya percaya pribadinya ngajak saya ke surga dan dia berada di surga. Demikian. Gandol Gusti temanya. Gandol Gusti itu ada 2 hal maknanya. Yang pertama, ketika kita menggandol Gusti, itu berarti kemanapun dia pergi kita itu. Saya ulangi ya, kalau kita bisa nyanyi gandol Gusti, nggak ngerti arti ini. Hari ini harus ngerti. Kasih tanya, gandol Gusti ikut kemanapun, berpegang erat, dan yang kita gandol dia pergi kita itu. Itu namanya gandol Gusti. Bukan gandol Gusti sekedar enak lagunya, tapi kita harus ngerti. Mengikut kemanapun, artinya jejaknya Tuhan harus menjadi jalan kita. Tuhan pergi ke depan, kita ke depan. Tuhan pergi ke kanan, kita ke kanan. Tuhan ke kiri, kita ke kiri. Seperti yang kawan memimpin bangsa Israel, yang kawan berhenti, kita berhenti. Yang kawan ke kanan, kita ke kanan. Pertama ini dulu. Karena 1 Yohanes 2:6 mengatakan barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Yesus, ia wajib hidup seperti Yesus hidup. Ulang lagi ya, 1 Yohanes 2:6. Barang siapa mengatakan ia atau kita semua tinggal dalam Yesus, ia wajib hidup, hukumnya wajib. Jadi orang Kristen harus hidup seperti Kristus hidup.
Mau seperti-Mu Yesus, kan demikian. Menjadi seperti Yesus dengan karakter ilahi. Artinya Bapak Ibu, jejaknya Tuhan harus menjadi jalan kita. Kalau Tuhan ngomong, Tuhan berfirman, jangan berdusta, yojo boroi. Kalau Tuhan berbicara jangan berdusta, kita boroi, sembok pelo itu sopo, kan gitu. Sama ini karena ada banyak orang Kristen yang masih suka berdusta. Ada yang punya usaha berjualan ciri-ciri yang mau. Misalkan kita menjual barang seharga 50.000 lah, pulaannya itu 20.000. Jadi kita pengennya untungnya 30.000. Jadi jual barang itu kita hargai 50.000, tapi pulaan karena kita grosir, apa kurang 20.000. Kemudian ada orang tanya, berapa ini Pak? Kita Bu, nih kok saya kata Bu, kok larang Bu? Ketangkul gitu. Yo mboten saged pulaan bener saged sak moten yo ngoroe to. Pembulaane 20.000. Ya kan? Lho, Pak ketangkul iki kok untung aku yo iki Pak. Lho, sapa sing ngajari? Ngomong ae, yo kae iso. Untunge kurang akeh. Kan gitu kurang akeh kan ngomong enak. Makanya sih kalau itu sapa gadol Gusti ikuti apa kata Tuhan. Saya seorang dokter Bapak Ibu ya. Pak saudara kenal. Kalau kemarin cari dokter hospital ada tempatnya di situ. Tapi jadi ada rasa nggak di rumah sakit keluar tertarik. Ada banyak orang yang ngajak saya berduit. Datang, Pak saya minta surat sakit Pak nggak kerja. Sakit apa? Nggak sakit. Ada acara keluarga Pak pernikahan. Terus saya itu nggak boleh izin sama kantor saya. Izin bisa dipecat, diberi SPSP surat peringanan. Saya minta surat, hanya bisa surat dokter yang membuat saya bisa izin. Terus saya mungkin, loh kamu boleh kalau bisa aku ya gitu. Kita nggak mau boleh bisa. Loh tak bayar Pak. Oh nggak tertarik lah. Jangan tertarik uang banyak. Banyak orang tertipu karena tertarik uang banyak. Makanya kita itu boleh katakan ya di atas, ya tidak di atas tidak. Lo coba begini, karena kita ikuti Yesus, dan kita gandoli Gusti Yesus. Nah, sekarang yang biasa ini bertobat, semakan hatinya Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Kalau bertahun-tahun kita ikut Tuhan Yesus, tapi saya suka goreng, gedek-gedek malah lagi jempol dan ada sopok kan gitu. Betul. Semangat hatinya Tuhan. Semangat hatinya Tuhan. Saatnya anak Tuhan menyenangkan Tuhan. Jadi ketika kita ngomong gandol Gusti Yesus, hanya kita seturut apa yang Tuhan perintahkan. Dan kita tahu bahwa Yesus itu dalam perjalanannya di muka bumi dari Nazaret menuju ke Golgota. Artinya apa? Dia berada di Nazaret, kemudian menjadi pertama di Kana. Di Kana oleh Tuhan ikut kan? Ikut di situ. Dia melihat di sungai Sujat ada pelipat gandaan. Air anggur yang sudah kehabisan, toyo air buat biji cekil jadi anggur yang manis. Ini terjadi sungguh. Kalau tapi kalau kita hari ini ada di Kana, mengalami menjadi bersyukur. Satu kita sudah berjalan bersama Tuhan Yesus, kita sampai di Danau Galilea, di mana kita mengalami angin ribut badai luar biasa. Dan di situ kita melihat Tuhan Yesus meredakan angin itu. Kita melihat mujizat Tuhan meredakan badai hidupku dan hidupku. Kita bersyukur, terima kasih Tuhan.
sembuhkan. Bahkan orang mati Tuhan bangkitkan. Ini Tuhan saudara saya, Yesus Kristus, yang nanti hari Jumat kita memperingati kematian bagi saudara saya. Kita mengajar, kita bersuka cita. Dan saya katakan setiap kita berada di tempat yang berbeda-beda. Mungkin ada yang sekarang ada di kanan, bisa bukan. Mungkin ada di Berias. Mungkin ada di tempat ini. Berbeda satu yang lain. Tingkat berani kita berbeda, masa seperti itu. Tetapi kalau hari ini kita berada di Golgota, itu tetap jejaknya. Artinya apa tempat Golgota? Di mana tidak lagi kita melihat mujizat Tuhan. Di mana kita tidak lagi melihat pertolongan Tuhan. Berdoa sudah setiap hari. Dan boleh sampai Natalan berdoa, Tuhan tolong aku, tidak ada pertolongan. Tuhan selamatkan aku, tidak ada. Sepertinya Tuhan membisu. Dan kita dibiarkan berjalan sendirian. Ketahuan kita sudah sampai di Golgota. Dan saya ingin kasih rahasia kita pojok Tuhan Gusti Yesus. Karena Golgota bukan tempat terakhir tujuan kita. Golgota adalah satu tempat untuk kita nikmati kemuliaan Tuhan. Karena ada orang berkata, aku mau berdoa, dulu aku jadi orang Kristen pertama kali berdoa, langsung Tuhan tembus itu. Karena mari saya tembus jawaban kabul, dikabul. Sakit berdoa, Tuhan tolong, nggak pakai lama, Tuhan tolong sembuhkan. Dan keadaan Tuhan tolong, langsung Tuhan berkati, tapi mas. Tetapi setelah sekian lama, sekian tahun, kami masalah, dan aku berdoa, Tuhan berdiam diri. Tuhan tidak menjawab. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Kita menjadi pribadi yang setia. Amin. Di Golgota tidak lagi mujizat, tidak ada lagi berkat, yang ada murid bertuhan yang ikuti Tuhan dari kemana saja hilang. Pergi, agak mencatat, mereka harus ditangkap dulu, harus dilakukan apa? Mereka melarikan diri semuanya. Karena ada seorang pelajar. Artinya mereka ada yang ikut Tuhan, yaitu Petrus. Tapi kita menjalankan kabar kepada kita masing-masing. Petrus ikut Tuhan dari jauh. Loh, pertama dekat. Setelah harus ditangkap, gak ada mujizat. Mewah Tuhan. Aduh, saya setiap kita ikut Tuhan jangan-jangan. Jangan dari jarak jauh. Amin. Aku jadi orang Kristen, tapi sangat takut. Ikut Tuhan. Kalau dari jarak jauh, cenderung kita menyangkal Tuhan. Ikut Tuhan harus nempel terus, dekat terus, melekat terus. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hati. Inilah yang kita rindukan, melekat terus. Walaupun kita tidak lagi mengalami mujizat seperti masa lalu, melekat terus di hatinya Tuhan. Amin. Jadilah Kristen yang menyenangkan hatinya. Amin. Sekali lagi kalau saudara sekarang mengalami masalah berat di hari ini dan belum ada jalan Tuhan, tetap setia, tetap berdoa. Jangan tinggalkan dengan doa pagi, doa malam tidur, doa makan bersama ngomong pasti ya. Tapi kalau tengah-tengah jam 12 jam 3 ya berdoa. Ojo isi ya diwaruk dikot responder. Tapi kok hubungan doa berpikir semuanya apa? Enggak. Berdoa, tak ditangkap kalau kita berdoa lagi. Kunci bahasa kita, tetap berdoa dengan kita. Dan Golgota di mana kita mengalami kematian,
yang secara kedagingan kita ada Allah untuk yang bersama. Kita akan kemuliaan dari kemuliaan bersama kita. Asalkan kita setia sampai akhir. Yang kedua, arti gandol Gusti adalah kita menyatakan kekuatan Tuhan di atas kita. Ulangi lagi ya, orang yang gandol Gusti Yesus berarti dia menyatakan pribadi Yesus itu kekuatannya lebih hebat, lebih dahsyat dari kita. Kalau kita misalkan semuanya ini ya, ayo kita pergi ke suatu tempat, ke gunung, gitu ya. Kemudian di gunung itu ada jalan, di ketinggian, jalannya mungkin setapak kanan kiri jurang, kita rombongan. Bisa ada mungkin seperti itu lah, bisa kembali di depan, gitu. Kita urut-urutan. Kita yang takut ketinggian, takut tergelincir, kira-kira kita pergi desa di mana terasa sibuk kado itu. Ya Yesus saya imam, mungkin bisa perjalanan. Yang saya itu ada yang nggak boleh anak kecil, enggak. Ada nggak boleh bapak-bapak atau ibu-ibu, tapi pempek, enggak. Yang saya pilih kalau saya nggak boleh kan, menjadi bapak itu. Aku nurut begini kan. Aku nggak boleh kenapa? Aku melihat bapak itu semua bisa. Saya nggak boleh menjadi ibu yang sudah sepuh. Tak kado itu berdudungnya itu. Kan gitu, berapa berdudung. Dan ketawa Tuhan Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Artinya dia punya kekuatan yang luar biasa. Makanya kalau kita nggak Gusti Yesus itu saja. Pernah di dunia dan di surga tidak ada pribadi itu lebih kuasa dari Yesus yang dapat sampai mati sampai sahur. Semangat dan dan ketika kita gandul Gusti Yesus menyatakan kekuatan yang di dalam kita, sebenarnya kita sangat manusia. Tadi kalau kita di atas gunung, saya gandoli orang yang lebih kuat dari saya, berarti saya menyatakan saya tergantung dari dia. Dan Tuhan katakan di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Kami tak dapat jalan sendiri. Katakan kembali. Kami perlu Kau Tuhan. Dapat jalan sendiri kait Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan maksudku, Dia tujuh batu dan keselamatanku. Saat ini setiap kita kalau nyanyi bukan suka nyanyi senang-senang, tapi sekali ada cita-cita, ada damai sejahtera. Kita menjadi pribadi yang kuat. Salah satu pemain musik kembali. Saya tutup dengan satu kesaksian Bapak Ibu, di mana saya sudah mengalami mujizat Tuhan di masa-masa yang lewat. Terlalu banyak berkat yang saya terima dari Tuhan, tidak saya memutuskan untuk lainnya begini. Saya dulu berdoa, tapi Tuhan kabulkan. Saya keluarga dari pendeta, bapak saya seorang gembala, dari sekitar 350 orang jemaat. Saya kalau dulu kuliah, hampir habis saya nggak bisa kuliah, tapi Tuhan izinkan saya kuliah sampai lulus. Karena berkat Tuhan, waktu saya masuk kuliah, bapak saya ngomong, aku nggak punya duit jadi sekolah malam. Tapi itu terus aku ya kok ada itu, terus saya diajar Tuhan, diajar bapak saya, punya Gusti Yesus dong. Akhirnya saya diajar bapak saya sangat, ya berharap kepada Gusti Yesus, saya berharap. Hari ini saya sudah lulus 3 tahun saja. Bapak saya sudah ada. Dan saya akan berkat Tuhan, berkat-berkat yang saya alami tidak akan berkurang. Kalau saya berbicara soal mujizat Tuhan, nggak bisa berhenti di sini. Kemudian satu ketika, kalau itu saya berdoa, yes buat jawab. Satu ketika 3 tahun yang lalu, istri saya kalau sakit, awalnya sudah stroke, kemudian berkembang waktu bukan
baik tapi pertama buruk. Nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan, hanya berbaring dengan diri selama 3 tahun ini tahun yang ketiga. Hari ini saya tinggalkan. Dulu saya sama-sama pelayanan dengan istri saya kemanapun juga. Saya beritahu saya seorang Cina dari keluarga Buddha. Tapi dia dengan agama berusaha kan. Berarti itu saya citizen enggak. Dia sudah citizen dan saya. Dan waktu saya tanya dengan istri saya kemana-mana semua masanya ada teman berngobrol saya di rumah. Tetapi kata melalui tugas ngomong seperti itu. Kenapa? Saya bisa bukan orang, mengobati orang sembuh. Bukan juga ada bicara yang berdoa untuk sembuh. Pak, terima kasih, dokter, terima kasih. Suami saya yang nggak bisa jalan sampai dia jalan. Punya dari kata lagi, dokter terima kasih. Istri saya dulu nggak bisa ngomong, saya bisa ngomong. Kan ngomongnya apa tuh? Apa berjepit orang? Paham ya? Kenapa orang sembuhkan? Tapi saya sendiri kan. Kalau lain ditolong, saya juga tak berlaku saya. Kalau lain ditolong, lain yang lain mati ya. Dan hari itu saya nggak ngerti maksud Tuhan. Kalau lain ditolong dan Tuhan tolong lain. Tuhan lupa lagi anakku. Aku karena teman-teman juga sejak dari kecil diajak doain Tuhan. Dan tidak cari keuntungan. Tetapi Tuhan izinkan saya sakit dan bujuk-bujuk apalagi saya seorang dokter nggak bisa. Ada banyak puluhan pendeta gembala karena saya punya banyak channel. Kontak dengan banyak gembala. Mereka berdoa ke rumah karena sembuh. Dokter yang canggih-canggih dari Surabaya doa, bukan doa, mau ganti obat yang lain. Tidak sembuh dari ini. Dan saya waktu nggak ngerti. Tapi hari ini yang saya sampaikan, sebenarnya apa yang terjadi itu sudah terjadi di saya. Saya berada di Golgota. Dulu saya alami mujizat Tuhan di kanan, di Bethsaida, di Victoria, di mana-mana saya alami. Tapi ketika saya berada di Golgota, Tuhan ingatkan, ojo ikuti aku dari jarak jauh. Ikuti aku sampai akhir. Karena masalahmu bukan titik perhentian. Masalah pada batu loncatan Tuhan yang menjadi kemudian hari. Saya nggak tahu Bapak itu mengalami masalah apa yang hari ini. Masalah yang berat. Kalau kamu pakai kamu masih lunas. Sudah berdoa kok tetap lunas. Ojo tinggalkan doa. Kita berdoa. Aku sakit puluhan kali. Kok tetap hebat. Sudah berdoa. Ojo tinggalkan gereja. Saatnya akan tiba, semuanya akan kita tinggalkan. Karena ada berkata. Kita setia sampai akhir. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang bisa pergi. Tidak apa-apa masih hidup. Dan bisa memiliki. Haleluya. Tetap setia Bapak Ibu. Sama-sama kita saya kuatkan. Lebih dari segalanya, ku milih
yang menjadi pikiran kami dan akan kami soal itu. Kalau berdoa berdoa kami kasih, dan takut sama istri, dan semua keluarga yang Tuhan berkati, pakai Allah dengan cara luar biasa. Nikmat pemurahan aku tercurah dari diri hamba semua. Dan bahkan semua kami rata-rata ajaib di tempat ini mati dalam pelayanan dan berikan kuat kesehatan sehingga worship leaders, singers, pakai musik. Tuhan pakai mereka yang Tuhan setiap hari. Kami percaya juga mereka banyak masalah, tapi ini Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar dan dahsyat, dan mengatasi setiap kesalahan kami. Engkau beracara, Engkau bekerja menjaga kebaikan bagi mereka. Dan seluruh jemaat mereka hadir. Ibu dan bapak-bapak bahkan kita semua. Dan Engkau peluk kami dan aku Roh Kudus. Dan masa tua kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami. Kalau sampai masa putih rambut kami, Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Terima kasih Bapak. Ya jemaat tempat ini jadi jemaat yang mengasihi Engkau. Ini berkenan dari Tuhan. Hormat biar kuasa bagi Engkau ya Tuhan. Yesus kekuatan pengharapan kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Masihi, Tuhan kami juru selamatkan Raja dan Segala Raja. Kami sudah diberkati dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan selalu memberkati. Kita akan berikan perkenan buat pekerjaan Tuhan. Kita akan pujikan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kegiatan seperti biasa, IPD terjadi hari Jumat tanggal 3 April tahun 2026. BL Ibu Gembala firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Gembala Tato Sibu. Dan besok Minggu tidak ada konten tempat sini, kita gabung
Mari saudara-saudara, kami akhiri baktian pada pagi yang ini. Kami undang untuk diri semua kita akhiri. Tuhan terima kasih. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Berakhirnya ibadah kami pada siang hari ini sungguh luar biasa. Kami bersyukur Tuhan sudah memimpin dari awal dengan selesainya perjalanan. Amin, amin, amin. Apa yang sudah dipersembahkan oleh semua anak Tuhan yang hadir pada siang ini, pujian, penyembahan, bahkan harta kami, kiranya Tuhan tetap memberkati setiap pelayanan demi pelayanan, persembahan demi persembahan, dan kami percaya Tuhan akan tetap terus memakai kami sesuai dengan porsi atau talenta kemampuan yang Tuhan beri kepada kami. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pagi ini firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan itu begitu luar biasa. Saudara menjadi pengikut Kristus memang siap untuk menikmati berkat-Nya. Saudara menjadi pengikut Tuhan Yesus harus juga siap menikmati penderitaannya atau Golgota yang disebut oleh hamba. Itu memang betul. Seringkali kita ikut Tuhan hanya mau berkat-Nya, tapi tidak mau penderitaannya, tidak mau sakit, tidak mau Golgota. Ketika saya disampaikan kebenaran itu begitu luar biasa. Saya berharap Bapak Ibu saudara sekalian yang masuk dalam prosesnya Tuhan, mungkin saudara berada di Golgota, jangan lari, jangan meninggalkan Tuhan, bertahanlah, setialah. Tetap pada waktunya Tuhan akan menolong. Amin. Di balik penderitaan itu akan ada kemenangan. Amin. Di balik kematian itu akan ada kebangkitan. Amin. Di dalam penderitaan itu akan ada mahkota. Amin. Percayalah. Yes. Amin. Percayalah. Amin. Jangan ada yang sedih. Yes. Jangan ada yang putus asa. Ini luar biasa kebenaran firman Tuhan disampaikan oleh hamba. Saya sendiri diberkati Tuhan. Makanya ketika saudara berada di Golgota, jangan ada yang ngomel, jangan ada yang bersyukur, mengucap syukur. Amin. Mengucap syukur. Amin. Mari kita belajar Bapak Ibu. Ini bukan satu kebetulan. Ketika hamba Tuhan ini melayani, saya secara pribadi belum kenal beliau, tetapi setiap kali saya mendoakan beliau, Tuhan, hamba-Mu dari mana? Engkau berkati akan memberikan umur yang baik untuk kami. Saya selalu berdoa seperti itu Bapak Ibu. Saya berdoa dan puji Tuhan. Pagi ini saudara diberkati Tuhan. Pagi ini saya diberkati oleh Tuhan. Saya berharap ke depan imanmu harus tetap terus maju. Yes. Maju. Yes. Amin. Amin. Apalagi ini adalah momen-momen kita akan masuk dalam memperingati penderitaan. Amin. Jangan ada yang lemah Bapak Ibu. Jangan. Kita sama-sama berbangun bersama.
Terima kasih apa yang disampaikan oleh hamba termasuk kesaksian. Mungkin seperti yang dikatakan hamba, dia banyak menolong orang, banyak menyembuhkan orang karena profesi beliau sebagai seorang dokter. Tapi ketika istri masuk dalam prosesnya, Tuhan berada di Golgota, hamba begitu luar biasa, begitu kuat. Dan ini menjadi satu peringatan dan menjadi satu pelajaran bagi kita. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan, baik atau tidak baik, tetaplah bersyukur. Amin. Jangan mundur, tetap melayani Tuhan. Jangan terpengaruh dengan penderitaan, melayani Tuhan. Puji nama Tuhan, dan kami berdoa secara khusus buat hamba. Kiranya Tuhan memberkati dia. Amin. Memberikan kekuatan dan tenaga dan kuasa. Tuhan tahu kerinduan hamba. Dia mau menjadi berkat bagi banyak orang, bukan hanya untuk gerejanya, tapi hamba punya hati untuk mau berbagi di desa-desa. Ini kami sangat menghargai ya Tuhan. Ada banyak orang yang tidak mau melayani Tuhan. Dia hanya peduli dengan organisasinya, peduli dengan keluarganya, tapi tidak peduli dengan orang lain. Tapi hamba melakukan apa yang Tuhan mau. Apapun pergumulan hamba, membuat istri kami berdoa di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan memberkati roh dan jiwa istri supaya tetap mengandalkan Tuhan sampai nanti kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan. Sehingga hamba akan pulih, istri hamba pulih dan sehat kembali, bersama-sama bergandengan tangan melayani Tuhan di pedesaan, di perkotaan, dimanapun beliau. Lalu Tuhan panggil dan Tuhan pilih untuk menjadi berkat. Haleluya. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Kalau nanti sebentar juga hamba akan pulang kembali dengan tim yang lain. Tuhan tetap memberkati perjalanan dan Tuhan lindungi dalam nama Yesus. Dan besok semua jemaat Tuhan, anak Tuhan akan melakukan aktivitas berkati semua dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan pulang, kiranya Tuhan melindungi kami. Teman-teman kami yang tidak bisa hadir pada pagi ini, apapun pergumulan mereka, Tuhan sadarkan, Tuhan ingatkan, supaya mereka lebih mengutamakan Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan dan pulanglah Bapak Ibu dengan damai sejahtera, pulanglah dengan keyakinan, pulanglah dengan semangat. Haleluya, dan percayalah berkat Tuhan akan mengikutimu kemanapun engkau pergi. Dan kasih karunia pertolongan Roh Kudus turunlah atas hidup kita mulai detik jam siang sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk sebentar, Bapak Ibu. Saya sebagai gembala untuk tempat ini, saya sangat bersyukur buat kunjungan hambanya, ya Bapak Puspito. Terima kasih Pak. Ya, sampaikan salam kepada istri. Ya, kami ikut berempati juga ya. Bapak Ibu jangan lupa mendoakan. Meskipun kita tidak kenal ya, tapi dia sudah memperkenalkan diri ya. Puji Tuhan. Dan saya memang selalu berdoa begini Bapak Ibu. Tadi beliau sudah bersaksi sedikit bahwa setiap ibadah di gerejanya 500 orang bayar. Tapi kita melihat, saya juga berdoa memang gereja-gereja besar itu mau berbagi dengan gereja-gereja yang di desa. Dan tim beliau ini memang begitu luar biasa. Dan itu tidak semua orang bisa. Ya, karena beliau mungkin berpikir, saya harus berbagi. Ya, mungkin kalau di gereja besar kurang maksimal talenta nanti yang dimiliki oleh mereka. Dan mereka harus ekspos ya kemampuan talenta itu untuk di desa-desa. Dan saya juga berharap Bapak Ibu, apapun talenta Bapak Ibu, ya kembangkan, apakah di sini atau di organisasi lain. Amin. Ya, jadi jangan menonton di hanya di tempat kita masing-masing. Ya oke. Saya ingatkan pasca kita akan mengadakan minggu kedua di Posaran. Ya, jadi yang sudah terdaftar, ya segera mendaftar. Jadi minggu kedua bulan April kita akan ibadah Paskah di Posaran ya. Oke, mungkin itu saja. Sekali lagi Pak Puspito, terima kasih dan sampaikan juga salam kami dari DPJ Sidodari ini buat semua tim. Ya,
sehat selalu dan Tuhan memberkati. Shalom dan selamat pulang dan Tuhan memberkati. Amin. Ya bisa salaman sama hambanya. Haleluya. Terima kasih.